Halo, saya Lahar Samadison. Saya dokter spesialis paru, aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati terletak di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati berlokasi strategis dan mudah dijangkau oleh pasien. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati didirikan oleh Ibu Fatmawati Soekarno pada tahun 1954. Rumah sakit ini mulai beroperasi pada tahun 1958 dengan luas 13 hektar. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati memiliki visi sebagai rumah sakit bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, juga memiliki misi sebagai rumah sakit unggul di bidang layanan ortopedi di kawasan Asia Tenggara, sebagai pusat penelitian dan pengembangan, serta menjadi rumah sakit pengampu untuk program prioritas atau program unggulan. Rumah sakit ini dipimpin oleh seorang direktur utama yang saat ini dijabat oleh Dr. Wahyu Widodo, spesialis ortopedi, subspesialis tangan lengan bedah mikrokonsultan. Selain itu, Direktur Perencanaan Keuangan Bapak Arif Mantovani, Sarjana Ekonomi, Direktur Medik dan Keperawatan Dr. Muhammad Azhari Taufik, spesialis anestesi terapi intensif, subspesialis terapi intensif konsultan. Kemudian Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Dokteranda Vivi Lisdawati, Master Sains Apoteker. Direktur Layanan Operasional Dr. Aldrin Nelwan, spesialis akupuntur konsultan, Master Administrasi Rumah Sakit, Master Biomedik, Master Kesehatan. Salah satu struktur organisasi rumah sakit yang penting adalah kelompok staf medis atau disebut KSM. Di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, jumlah KSM adalah 19, termasuk juga KSM Paru. KSM Paru Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati memiliki struktur organisasi yaitu ketua yang membawahi koordinator pelayanan dan koordinator penelitian. Koordinator pelayanan dijabat oleh Dr. Harden Roro Istimardiana, spesialis paru. Koordinator penelitian dijabat oleh Dr. Rezadi Satyawardana, spesialis paru. Saat ini, KSM Paru Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sedang merencanakan untuk pengembangan pendidikan dengan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah dalam pendidikan calon dokter spesialis paru dan pernapasan. Motivasi terbesar saya menjadi ASN di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati adalah untuk mengembangkan pelayanan pulmonologi dan kedokteran respirasi. Dan menjadi seorang dokter pendidik klinis merupakan suatu tantangan di zaman sekarang untuk mencetak dokter-dokter spesialis paru baru yang akan siap bekerja melayani pasien pulmonologi dan kedokteran respirasi. Dengan kehadiran dokter pendidik klinis, diharapkan mampu untuk membantu terselenggaranya pendidikan pulmonologi dan kedokteran respirasi agar bisa melakukan kegiatan pendidikan bersamaan dengan pelayanan terhadap peserta didik calon dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Tugas pokok dokter pendidik klinis adalah melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di rumah sakit pendidikan. Tugas pokok dan fungsi dokter pendidik klinis tidak dapat dipisahkan dari fungsi pelayanan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pelayanan. Pertama, fokus kepada pelayanan kebutuhan pasien, dalam hal ini tata laksana berdasarkan diagnosis, agar menghasilkan luaran berupa kualitas hidup yang meningkat.
Pasien penyakit paru dan pernapasan mayoritas adalah pasien dengan gejala kronik yang memerlukan tata laksana jangka panjang, misalnya TBC paru, kanker paru, dan PPOK. 2. Edukasi pasien tentang bagaimana terapi farmakologis dan non-farmakologis. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pendidikan pasien. Dalam pelayanan, sangat penting untuk membantu anggota keluarga yang mendampingi pasien agar mengingatkan cara penggunaan obat yang benar, memperbaiki pola hidup pasien, misalnya menggunakan obat hisap yang benar, mengatur inspirasi dan ekspirasi, serta mengurangi pajanan seperti asap dan debu. Dan yang penting tidak merokok. 3. Penting untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien. Sebelum tindakan invasif seperti bronkoskopi, perlu meminta persetujuan dengan menandatangani lembar persetujuan tindakan, serta pemeriksaan serta konsul kepada sejawat yang kompeten untuk mengurangi risiko dan komplikasi. Semua yang telah diobservasi, dikerjakan, diinstruksikan, dan direncanakan harus dicatat dalam rekam medis berbasis elektronik sebagai bentuk kecakapan dalam budaya Smart ASN untuk mengamankan data pelayanan pasien. Platform rekam medis elektronik dengan SIM RS membantu mengingatkan rencana pasien dan target pasien, serta menjadi pengingat bagi dokter penanggung jawab pelayanan. Terima kasih, semoga kita menjadi ASN berakhlak. Mari budayakan Smart ASN.